Halo, selamat siang teman-teman semua di seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke. Eh, kita ketemu lagi di kelas algoritma dan struktur data. Semoga masih sehat semua dan masih semangat untuk hidup di masa-masa yang sulit ini. Teman-teman semua, yang lebih mahal dari sebuah kesuksesan dan keberhasilan adalah semangat yang dimiliki. Kalian bisa sukses, kalian bisa berhasil, tetapi kalau kalian tidak punya semangat dalam menjalani proses, itu adalah satu kegagalan yang cukup serius. Karena itu, kesempatan ini saya mengundang kalian kembali untuk semangat. Ya, semangat itu harganya mahal, semangat itu tidak murah, sehingga untuk mencapai sebuah kesuksesan perlu ada semangat yang menggotong niat dan eh, kesempatan untuk belajar. Nak kowe ra duwe semangat, ya, kowe ra bakalan iso maju. Kalau kamu tidak punya semangat, kamu tidak ada harapan untuk maju. Untuk belajar ngoding, maka kesempatan ini saya ngundang kalian untuk semangat lagi, ya. Semangat itu dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Hal-hal kecil kalian bisa, kalian menguasai, nanti pasti kalian ada ketagihan untuk mencoba satu hal kecil berikutnya. Tapi kalau kalian tiba-tiba langsung bermimpi besar dan ingin sesuatu yang besar dan kalian gagal, maka semangat itu tidak akan pernah hadir di dalam hidup Anda. Karena begitu Anda semangat untuk sesuatu yang besar tetapi Anda gagal, maka semangat itu pun juga ikut hilang. Ya, jadi semangatlah untuk hal yang kecil, tetapi selalu ada setiap hari. Oke ya, itu pengantar dari saya supaya kalian termotivasi dalam belajar dalam kuliah online, mata kuliah algoritma dan struktur data. Teman-teman, minggu lalu kita sudah membahas tentang dasar-dasar daripada bahasa C, kemudian kita sudah masuk ke variabel tipe data. Nah, kali ini, ya kemarin ada juga statement input dan output. Kali ini kita akan membahas tentang operator, looping, dan percabangan. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas. Kalian siapkan, boleh catatan, kalian siapkan kode blok sekalian atau tempat kalian ngoding, duduk yang nyaman, ya kalau sambil ngopi atau ngeteh juga boleh. Yang penting sesi ini kalian khususkan untuk belajar 3 hal ini. Dibutuhkan konsentrasi, jadi kalau lihat materi ini sambil rebahan, mending nanti dulu di skip dulu aja ya. Kalian sambil rebahan nanti kayak dengerin saya dongeng dong ya kan. Enggak, jadi saya butuh kalian di depan laptop benar-benar mendengarkan, memperhatikan tapi sambil mencoba ngoding ya. Oke, sekarang kalau belum siap semuanya atau masih rebahan, di pause dulu videonya, siapkan diri, siapkan semangat, siapkan mental, dan siapkan tools untuk belajar ya. Oke, di pause dulu silakan yang belum siap untuk kuliah online pagi ini. Baik, yang pertama adalah operator. Apa sih operator itu? Operator adalah simbol yang digunakan untuk mengolah nilai pada operan dan menghasilkan satu nilai baru. Operator dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah operannya, yaitu unary operator dan binary operator. Menurut jenisnya nanti ada aritmatika, logika, relasi, dan bitwise. Nah, teman-teman, operator itu saya ngomongnya sederhana aja. Operator itu adalah dua nilai bisa berubah menjadi sesuatu yang baru. Contohnya, ada angka 1 dan angka 2. 1 dan 2 biar jadi angka 3 maka ada operator plus ya. 1 tambah 2 sama dengan 3. Operator itu plusnya. Jadi operator itu adalah simbol yang digunakan untuk mengolah nilai pada operan dan menghasilkan nilai baru. 10, 5. Ada 10 dan ada 5. Biar ketemu angka 2, maka operatornya adalah bagi. Jelas ya? Oke. Nah, operator itu tadi saya katakan ada matematika, logika, relasi, dan bitwise. Nah, operator aritmatika itu kalau zaman TK dulu sudah diajari ya, plus, min, kurang, kali, bagi, ya toh. Nah, ada juga yang model persen namanya modulo. Modulo itu sisa bagi. Ada yang plus-plus itu increment, min-min, decrement. Jadi kalau misalnya
Operator itu kan tadi saya bilang ada dua nilai, int x misalnya ya, ada 10, int y itu ada 5, gini misalnya. Nah, saya mau buat int z itu sama dengan x dibagi y. Berarti kita ketemu nilai baru yaitu z ya, printf persen, ya persen i atau persen d ya, karena dia integer mengacu kepada z, misalnya gini. Nah, begitu ini kita jalankan, operator itu teman-teman menghasilkan nilai baru. Ada 10, ada 5, dan ada 2. Itu operator. Ya. Nah, tadi kalau tambah kurang kali bagi, saya pikir kalian sudah paham ya. Nah, ini ada modulo. Modulo itu sisa bagi. Sisa bagi. Jadi ini persen gini. Sisa bagi. Contoh. 5 dibagi 2, sisanya berapa? Ini kan 5 ya. Dibagi 2 kan berarti ini. Nah, yang jomblo ini sisanya. Ya, sisa berapa? 1. 5 dibagi 2, sisa 1. 10 dibagi 5, sisanya berapa? 10 dibagi 5. Nah, tidak ada sisa. Berarti ini modulnya adalah 0. Ya enggak? Jadi ketika 10 dibagi 5, sisanya adalah 0. Itu namanya modul. Ya, ini ya, 0 ya. 0. Gitu. Paham kalian? Oke. Terus increment, decrement. Plus itu nambah 1 poin. Nambah 1, nilai 1. Main berarti berkurang 1. Contoh, INTZ adalah X plus. Berarti ketika saya print FZ berapa nanti? Ya, 10 plus 1. Ya, ini sama dengan X plus 1. Gitu. Berarti nanti ketemunya 11. Ya. Sorry. INTX sama dengan 10, lalu Z-nya adalah X plus. Ya. Sorry, ini kita buat langsung aja ya. X plus itu adalah X plus 1, ini saya print F nilai X ya. Nah, ini 11. X-nya tadinya 10, begitu X plus itu sama dengan 11. Gitu. Kalau ini saya buat X main, maka dia akan menjadi 9. Nah, ini 9. Nah, kalau plusnya atau plusnya 2, apakah terus gini? Gini. Enggak ya, kita bisa buat shortcut-nya X plus sama dengan 2. Itu sama dengan X plus 2. X plus sama dengan 2. Ya, gitu teman-teman. Nah, ini 12. Ya. Jadi kalau modelnya adalah plus 1, kalian bisa tulis X plus. Kalau modelnya adalah X plus 2, berarti bukan plus gini, tapi X plus sama dengan 2. Ini ya. Kalau 3 ya berarti X plus sama dengan 3. Ini shortcut-nya aja. Tapi kalau kalian mau nulis yang lengkap, ya ini setara dengan X sama dengan X plus 3. Kan gini toh? Ini juga sama. X sama dengan X plus 2. Misalnya seperti itu. Oke, itu bentuk shortcut-nya. Demikian juga untuk yang minus. Oke, ini operator aritmatika. Kemudian ada operator logika juga. Ini nanti pas kita bahas if, biasanya sering dipakai. And or not ya, masih ada logika matematika ya. And itu berarti misalnya nih, A sama dengan B, dan B kurang dari C. Berarti dua syarat ini harus terpenuhi untuk mendapatkan nilai true. Ya enggak? True dan true baru true, ya kan? Tapi kalau or itu salah satu benar, dia sudah true. Ya, or. Not itu pakai tanda seru. Nanti kita explore lagi di ketika kita membuat percabangan if. Oke.
Combine operator itu adalah tadi yang sudah saya sempat saya singgung tadi, misalnya A adalah A plus 12, ini dapat diganti A plus sama dengan 12 yang ini tadi ya, yang ini tadi. Nah, ini tadi. Oke. Kemudian ini bentuk-bentuk yang bisa diganti ya, shortcutnya ya, A sama dengan A plus B, kalian bisa tulis A plus sama dengan B, tadi sudah, A sama dengan A min B, bisa ditulis A min sama dengan B. Demikian juga yang ini, modulo juga pernah. Nah, sekarang Anda lihat di sini, ada operator A, lalu ini teman-teman, lebih kecilnya itu 2 kali B, itu namanya shift left ya, shift left dan shift right ya. Jadi misalnya gini, INTB lalu INTZ ya, sama dengan X ya, X shift left Y. Ini berapa sih nanti Z-nya? Ini ya. Ini apa sih, operator apa? Nah, kok bisa ketemu 320? Atau kita buat simpel aja. Misalnya X-nya adalah 4, ininya 2. 4 shift left 2 itu hasilnya 16. 16 ya. Kalau saya buat shift right 1. 4 shift right ke kanan ya, ke kanan berapa ini? 2 itu 1. Nah, ini harus menjadi satu hal yang bisa kalian pecahkan. Tugas kalian nomor 1, bagaimana sih perhitungan manualnya X shift right Y, atau bagaimana sih perhitungannya ketika X shift left Y. Kenapa bisa ketemu angka-angka tadi? Nah, tugas kalian adalah mencari cara, algoritma, hitung manualnya shift left dan shift right. Cari di Google ya. Kenapa kok bisa angka itu? Ya, jadi kalian catat tugas nomor 1 adalah nih, operator shift left dan shift right ya. Nanti Anda bisa ya ini ya, shift right, shift left. Nih. Nah, ini silahkan Anda search di Google cara hitung manualnya, lalu nanti menjadi tugas yang nomor 1. Kalian buat simulasi, misalnya kayak ini tadi. Z sama dengan X, shift left Y. Ya, ketemunya 16 dengan angka 4 dan 2. 4 shift left 2 sama dengan 16. Kok bisa? Nah, ini tugas kalian memecahkan algoritma ini, hitung manualnya seperti apa. Ya, biar kalian tahu ya, anak IT masa tahunnya cuma plus min kurang plus kurang kali bagi modulo ya, 5 operator kok yang tahunya cuma itu. Ya, ini untuk menambah wawasan kalian, algoritmanya shift left dan shift right itu seperti apa, itu nanti Anda cari dengan pendekatan kasus misalnya 4 dan 2, atau kalian pakai angka yang lain boleh ya. Oke. Saya lanjut teman-teman, untuk shift left dan shift right ini tugas Anda untuk mencari mencari pemecahannya seperti apa. Gitu ya. Baik, itu tentang operator, saya pikir tidak ada yang susah. Nanti Anda bisa coba lagi di rumah untuk bikin kalkulator gitu, pasti bisa ya. INT berapa misalnya kita buat kalkulator gitu. Pasti bisa. Coba ya, misalnya tadi ya. INT X sama dengan 4, Y sama dengan 2. Lalu kita buat juga di sini. Misalnya INT tambah kurang kali bagi misalnya. Kan tinggal TB sama dengan 4 tambah 2 kan gini ya. Kurang sama dengan kok 4. Langsung X aja. X ya tadi ya. X tambah Y kurang berarti X kurangi Y
kali berarti X, kali nggak pakai gini ya, pakai bintang, Y kan gini, bagi sama dengan X garis miring Y kan gini toh, lalu nanti di print F11, hasil penjumlahan adalah persen D, di mana persen D ini mengacu kepada TB. Nah, nanti kalian juga buat yang apa? Saya kasih backslash n biar turun ya. Gini kan? Ini mengacu ke KR gini. Dan seterusnya untuk yang kali dan bagi. Ini kan aplikasi sederhananya kalkulator. Hasil penjumlahan 6, hasil pengurangan 2. Kalaupun ini mau dibuat input, ya pasti juga bisa kalian. Ya enggak? Input kan tinggal nanti dibuat scanf-nya, gitu kan? Kita coba sekalian ya, print F. Input nilai 1. Oke, ini berarti saya hapus saja, nilainya belum ada ya. Lalu scanf. Gimana? Persen D. Ingat kalau scanf kemarin harus ada tanda dan ya, tanda dan-nya mengacu kepada X. Kan gitu. Kemudian input yang kedua ini mengacu kepada Y. Kan bisa toh ini dicoba. Input 1 misalnya 8, input yang kedua 2. Ya toh, hasil penjumlahan 10, hasil pengurangan 6. Ya, dulu di mata kuliah pemrograman sudah, ini saya cuma review aja. Ya, kalau kalian mau praktekkan, ini videonya di pause dulu. Coba kalian buat kalkulator untuk plus, minus, kali, bagi. Ya, ini contoh yang plus dan minus. Oke, yang mau mencoba, videonya di pause dulu. Videonya di pause, atau ini di screenshot, kalian kerjakan di kode blok dulu untuk yang kali dan bagi. Oke, silahkan. Yang sudah paham ya dilihat-lihat lagi, tidak masalah. Kalau yang pengen mencoba, silahkan dicoba. Oke, saya lanjut. Berikutnya adalah looping atau perulangan. Looping itu adalah beberapa instruksi diulang untuk satu jumlah pengulangan tertentu. Ya, jumlah pengulangan dapat diketahui sebelumnya atau ditentukan dalam jalannya program. Kegunaannya adalah meringkas algoritma dengan mengotomatisasi perintah yang sama dan dikerjakan berulang-ulang. Struktur looping itu bisa sampai efektif, dapat menyingkat puluhan bahkan ratusan menjadi berapa perintah saja. Gitu. Nah, teman-teman, looping atau perulangan itu misalnya kasusnya adalah kalian ini tadi saya hapus dulu ya. Kalian diminta mencetak ini print F1 gini kan. Print F2. Oke. Dan seterusnya, 1, 2, 3. Nah, kalau kalian diminta untuk mencetak atau ngeprint angka 1 sampai 100, maka kalian nanti akan gini tuh paling, ini dicetak gini, terus di copy paste gini ya enggak? Nah, gini tuh, sampai 100. Nah, teman-teman, di dalam dunia pemrograman, perintah yang dapat dikerjakan secara berulang-ulang itu dapat dipermudah menggunakan perulangan. Ya, kita masih ingat dulu syarat dari high level language atau bahasa tingkat tinggi. Yang pertama adalah harus ada sequence atau urutan. Yang kedua harus ada perulangan atau looping, dan yang ketiga ada percabangan, semacam if gitu kan contohnya. Syarat pemrograman. Jadi bahasa pemrograman tingkat tinggi itu harus ada 3,
Ada sequence, ada perulangan, dan ada percabangan. Nah, kita akan masuk ke syarat yang kedua, perulangan. Ya, perulangan atau looping. Nah, teman-teman, di dalam bahasa C, looping itu ada 3, ada for, while, dan do while. Ya, jadi 3 bentuk percabangan dalam bahasa C. Ya, itu ada 1 yang paling sering kalian pakai for, 2 ada while, dan 3 ada do while. Oke. Ini dalam bahasa C. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga, ini harus dihafal nih ya, syarat perulangan. Sesuatu bisa mengalami perulangan, itu harus ada 1 nilai awal, 2 nilai akhir, dan 3 kontrol atau sifat perulangan. 3 ini. 3 yang menjadi syarat perulangan. 1 nilai awal, nilai akhir, dan sifat perulangan. 3 ya. Perulangan dalam bahasa C. For, while, do while. Ya, jadi bagaimana ketiganya ini ada. Baik, saya masuk ke yang pertama. Itu adalah for. Ya. For, rumusnya untuk for, itu adalah for nilai awal, nilai akhir, sifat perulangan. Titik koma, dipisahkan oleh titik koma. Oke, ini saya ini ya teman-teman. Jadi ada nilai awal, nilai akhir, dan sifat perulangan. Itu adalah 3 dari syarat perulangan. Kemudian jangan lupa, ini biasanya dibuka pakai kurung kurawal gini ya. Lalu di sini adalah apa yang akan diulang. Perintah apa yang akan diulang. Ini untuk for. Ya, jadi for ini syaratnya harus nilai awal, nilai akhir, dan sifat perulangan. Yang kedua, ini saya bahas teorinya dulu ya. While. While itu tetap juga harus ada 3 syarat ini. Ya, untuk while, nilai awal, gini. Lalu while, sebentar ini saya buat while. Di dalam while itu ada, jangan lupa, nilai akhir, perintah yang diulang. Oke, kalian lihat di sini. Warna biru sudah ada, warna pink sudah ada, berarti kurang. Ya, sifat perulangan. Sifat perulangannya di sini, di dalam while-nya. Ini bentuknya while, formulanya. Jadi for itu kalau for modelnya langsung. Jadi for buka kurung, ini 3 syarat ini dijabarkan langsung. Kalau while itu nilai awalnya di luar while. Nilai awal di sini. Lalu buka kurung, itu nilai akhirnya. Dan sifat perulangannya seperti apa. Itu kalau while. Sekarang saya nulis yang do while ya teman-teman ya. Do while. Do
while. Do while, rumusnya mirip dengan while. Jadi yang pertama harus kita deklarasikan adalah nilai awal, titik koma gini, lalu do, buka kurung, while, buka kurung, nilai akhir, titik koma. Di sini ada perintah yang diulang. Dan jangan lupa harus ada kontrol atau sifat perulangannya. Ini grammar atau sintaknya untuk for, while, dan do while. Dihafal. Harus dihafal. Cara menghafal yang baik adalah dengan mempraktekkan. Ya, kalau kalian baca sambil merem, sambil menghafal umi kayak zaman mau ulangan waktu SMA dulu, mudah lupa. Cara mudah menghafal adalah mempraktekannya. Jadi kalian bisa praktekkan for, while, dan do while. Gitu ya. Jadi saya review lagi teman-teman. Perulangan di dalam bahasa C ada for, while, dan do while. Syarat perulangan apa? Nilai awal, nilai akhir, dan sifat atau kontrol perulangan itu sendiri. Sintak atau grammarnya untuk for, nah ini Anda bisa lihat di sini tadi. For, nilai awal, nilai akhir, sifat perulangan, lalu perintah yang diulang. Kalau while, nilai awal dulu, nilai akhir di sini, dan sifat perulangan. Do while, nilai awal, do, kurung awal buka, lalu perintah yang diulang, sifat perulangan, kurung awal tutup, while, nilai akhir, titik koma. Oke, ini boleh di screenshot atau nanti saya akan bagikan ini di Google Classroom. Anda bisa print, Anda bisa tempel di kamar Anda. Wus, kamarnya anak IT yang sedang belajar pemrograman. Ya, supaya kalian cepat hafal. Atau jadikan wallpaper. Ya kan, demi apa ya? Demi bisa tadi. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh. Ketika kita mau mengulang dengan for, ketika kita mau mengulang dengan while, dan ketika kita mau mengulang dengan do while. Jadi for sesuai sintaks seperti ini, while seperti ini, do while seperti ini. Tapi tadi saya katakan cara mengulang yang paling baik adalah mempraktekkan. Kita praktekkan ya untuk for. Baik, case-nya masih sama, saya mau ngeprint angka 1 sampai 100. Tetapi kan nggak mau ya repot ngeprint F1, 2, 3 sampai 100. Maka saya pakai for. For, buka kurung gini. Kan gini ya ceritanya ya, for. Nah, kembali ke sintak. For itu harus ada nilai awal, nilai akhir, dan sifat perulangan. Nilainya harus diwadahi dengan variabel. Misalnya int x, nilai awalnya berapa? 1. Titik koma. Setelah titik koma ini, yang warna pink, nilai akhir. Int x sama dengan 1, x, nilai akhirnya adalah, anggaplah dia mau ngulang sampai 100, berarti nilai akhirnya 100. X kurang dari sama dengan 100. Itu nilai akhirnya. Sifat atau kontrolnya adalah dia akan nambah, kurang, atau operatornya tadi. Ya, dia nambah 1, berarti X plus plus. X plus plus tadi sama dengan X plus sama dengan 1. Gitu ya. Oke, for int X sama dengan 1, X kurang dari 100, X plus plus. Lalu, ini sifat perulangan. Perintah apa yang akan diulang? Kan perintah printf ini. Nah, ini saya taruh di sini. Ini, yang ini saya hapus. Maka, perintah ini nanti akan diulang sebanyak 100 kali. Kita coba ya. Nah, ini ada 100 kali. Printf angka 1. Nah, tapi yang jadi masalah kita nggak mau ngeprint angka 1, tapi ngeprint angka 1, 2, 3, sampai 100. Berarti yang harus kita print adalah X-nya, variabel X. Berarti di sini X gini. Enggak, tapi kita pakai persen
D. Baru persen D ini mengacu kepada X. Gini toh? Nah ini, 1 sampai 100 dalam 3 baris. Jelas? Bahkan dalam 1 baris pun bisa. Ya toh? Coba kalau kalian ngeprint ini satu-satu, print F1, print F2, 3. Ya, lempoh. Tapi dengan for kita bisa melakukan perhitungan ini. Nah, ini kalau mau dibalik dari 100 ke 1. Kalau ini kan dari 1 ke 100. Kalau saya mau balik 100, 99, 98, 97, 96, 95, dan seterusnya sampai angka 1, berarti nilai awalnya berapa teman-teman? Nilai awalnya berarti 100. Betul. Nilai akhirnya 1. Kurang dari 1 gini. Sampai kurang dari 1. Kurang dari 1 itu berarti berapa? Tidak tahu ya. Berarti ini harus lebih dari 1. Lalu X-nya main-main. Kan 199,98. Berkurang 1. Ya. Nah ini. Anda lihat. 100, 99, 98, 97, 96. Sampai setunggal. Sampai 1. Itu. Kalau berkurangnya 2. 100, 98, 96, 94, 92, berarti berkurangnya 2. Berarti kontrolnya ini yang harus kita ubah. X-min sama dengan 2. Tadi ya, diajari kan tadi, X-min sama dengan 2. Itu berarti X-nya berkurang 2, 2, 2, 2. Ya kan? Nih, 100, 98, 96. Nah, gitu. Paham sampai sini? Ini bentuk for. Ya, bentuk for. Oke, sekarang kita masuk ke yang perulangan bentuk kedua, teman-teman. Bentuk yang kedua tadi apa? While. Ya, bentuk while. While. Bentuk while, kita sama. Mau ngulang nih dari, kalau ini yang tadi dari 100 ke 1 turunnya 22. Kita mulai dari 1 sampai 100 lagi ya. Jadi saya mau ngulang angka 1 sampai 100 tapi pakai while. Nah, itu gimana caranya? Caranya lihat nih, nilai awal harus dideklarasikan dulu. Kalau di for kan langsung nih, int x sama dengan 100. Nah, saya buat di sini, int, anggaplah saya pakai variabel lain, y. Nilai awalnya berapa? 1, titik koma. Gitu. Lalu setelah itu, while buka kurung nilai akhir. While buka kurung x kurang garis sama dengan 100. Gitu ya. Lalu buka kurung kurawal, apa yang akan diulang? Yang akan diulang adalah printf persen D, kurang ketik ya, persen D backslash n mengacu kepada, persen D-nya mengacu kepada Y. Sorry, ini harusnya Y ke bawah X. Ini saya komen dulu aja ya teman-teman ya, biar kita fokus di apa while-nya. Gini, nilai awal, nilai akhir, lalu di printf. Pertanyaan saya, adakah yang masih kurang? Iya, sifat perulangannya. Sifat perulangan ada di dalam while-nya. Sifat perulangannya berarti Y plus plus. Berarti Y-nya nambah 1. Y-nya nilai awal ini, nilai awal, nilai akhir, sifat perulangan, dan ini yang diulang. Oke, kita coba ya. Nah, nih, 1 sampai 100. Oke, kalau mau dibalik seperti yang ini tadi. 100, 99, 98, dan seterusnya. Berarti kita mulai dari 100, ininya lebih dari sama dengan 1, Y-nya main. Gini ya. Oke. Nah, ini tadi. 100, 99, 98. Kalau mainnya 2, ya tinggal ini
Y min sama dengan 2. Kalau mau turunnya 22 kayak yang tadi. Kayak yang ini tadi. Nih. Ya kan? Oke. Ini bentuk while. Silahkan sambil dicoba ya, teman-teman. Kalian bisa pause video saya, lalu kalian kerjakan. Kalau kalian sudah kerjakan, baru nanti diputar lagi, dilanjutkan nontonnya. Ya ini beruntungnya kalau kuliah pakai YouTube, yang nggak paham bisa di pause. Masih nggak paham lagi, tanya Google. Masih nggak paham lagi, tanya asisten kelompoknya atau tanya saya, bisa. Ya, oke. Sekarang saya mau masuk ke bentuk yang ketiga, bentuk do while. Yang ini saya komen lagi. Nanti saya tutup di sini. Ya. Bentuk do while, saya mau membentuk atau membuat perulangan lagi dari 1 sampai 100, tapi menggunakan do while. Do while, sintaknya mirip dengan while, cuma diawali dengan do. While-nya ada di bawah. Kalau ini tadi kan selesai ya, kurung kurawal tutup selesai. Kalau ini kurung kurawal tutup masih ada while-nya. Oke. Kita coba teman-teman, do while. Nilai awal, tadi Y ya, saya pakai Z sekarang. INT Z sama dengan 1. Terus do. Do kurung kurawal buka. Apa yang diulang, gitu kan. Do kurung kurawal. Nah, kan gini ya. Yang mau diulang apa? Yang diulang adalah printf persen D backslash N ke bawah habis dicetak, di mana persen D ini mengacu kepada variabel Z. Oke. Setelah itu sifat perulangan. Sifat perulangannya jangan lupa di sini Z plus plus atau Z plus sama dengan 3. Berarti saya akan mengulang kelipatan 3. Ya, gitu. Sudah sampai sini? Belum. Masih ada satu syarat yang ketinggalan. Tadi 3 syarat perulangan adalah nilai awal, nilai akhir, dan sifat perulangan. Nilai awal sudah ada belum? Sudah ada. Nilai akhir belum ada. Sifat perulangan sudah ada. Berarti nilai akhir di sini. Tambahi apa? While. While ketika, ya. While apa teman-teman? Nilai akhir. Berarti Z kurang dari sama dengan 100. Titik koma, jangan lupa. Nah ini bentuknya do while. Betul ya? Kita coba ya. Nah ini. Dia akan nambah 33. 1 tambah 3, 4. 1, 4, 7, 10, 13. Ya, bukan kelipatan 3, sorry. Tapi nambah 3. Dari 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Kalau biar jadi kelipatan 3 gimana? 3, 6, 9, 12. Gimana? Ya, nilai awalnya kita awali dengan 0. Coba ya. Nilai awalnya kita awali dengan 0. Maka yang terjadi adalah, nah ini, kelipatan 3 beneran ini. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan seterusnya. Jelas sampai sini teman-teman? Oke, kalau sampai sini jelas, di pause dulu atau kalian pahami dulu. Yang bingung silahkan nanti explore lebih lanjut lagi untuk pembahasan tentang for ini tadi atau perulangan tadi. Jadi ada for, while, do while. Ya, for, while, do while. Ada 3 itu yang teman-teman harus pahami. Ya, ini secara teori ini tadi sudah ya. Inisialisasi itu istilah simple yang saya buat nilai awal, kondisi itu nilai akhir, increment, decrement itu sifat perulangan. Ya, mau ngeprint seperti ini. While, do while. Oke, nanti juga ada perulangan di dalam perulangan. Baik, sampai sini dulu, simple dulu. Tapi kalian harus paham. Oke, materi saya belum selesai karena tadi saya janji ada 3. Ada operator, ada perulangan, dan ada percabangan. Kita sudah selesaikan 2, operator dan perulangan. Tapi ini kita sudah jalan 39 menit, 40 menit itu artinya kalian sudah nggak sanggup menerima materi. Sehingga video saya tentang bagian 1 ini selesai.
Setelah ini nonton video selanjutnya. Jadi ada 2 video untuk materi di minggu ini. Bagian pertama ini kalian selesaikan dulu. Sudah paham, sudah selesai, oke boleh main, ya, boleh nonton drakor, boleh jajan, boleh makan, boleh jalan-jalan. Di rumah aja ya. Tapi ingat, kita ada 2 materi yang harus diselesaikan dalam minggu ini. Jadi sampai di sini bagian pertama, bagian keduanya juga harus kalian ikuti. Karena di bagian kedua nanti ada akumulasi tugas yang harus kalian selesaikan untuk minggu ini. Gitu ya. Ini saya selesai dulu untuk bagian yang pertama. Nanti atau besok kalian nonton yang bagian kedua. Bagian kedua akan diupload juga di YouTube.